Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amalia Soleha dan rekan-rekan saya. Saya Intan Arimbi Putri. Saya Rena Belfadila. Saya Dita Anggarani. Judul penelitian kami adalah penerapan algoritma K-Nearest-Neighbor atau KNN dalam memprediksi kelulusan mahasiswa S1 Matematika FMIPA Unila. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mahasiswa Matematika S1 FMIPA Universitas Lampung yang telah menyelesaikan masa studi. Dengan atribut, yang pertama ada angkatan, yaitu angkatan 2018 sampai 2021, ada indeks prestasi kumulatif atau IPK, jumlah SKS lulus, dan jumlah semester lulus. Dengan label atau kelas adalah status kelulusan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah keberhasilan program studi salah satunya diukur dari tingkat kelulusan tepat waktu, yang juga menjadi aspek penting dalam akreditasi dan evaluasi mutu perguruan tinggi. Untuk meningkatkannya, diperlukan strategi efektif berbasis data akademik mahasiswa seperti IPK, SKS, dan lama studi. Di Prodi S1 Matematika FMIPA Unila, pemanfaatan data ini belum optimal. Salah satu metode yang dapat dimanfaatkan dalam proses prediksi adalah algoritma K-Nearest-Neighbor atau KNN. Algoritma ini bekerja dengan mengidentifikasi data yang memiliki kemiripan paling tinggi atau nilai yang paling dekat dengan data yang ingin diprediksi. Dengan menerapkan algoritma KNN pada data akademik mahasiswa, dapat dikembangkan model prediktif yang mampu memperkirakan peluang kelulusan mahasiswa secara lebih akurat. Prediksi ini kemudian dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pembinaan akademik yang lebih terarah dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma K-Nearest-Neighbor atau KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa serta mengidentifikasi faktor-faktor akademik yang mempengaruhinya, seperti IPK, SKS, dan lama studi. Manfaat penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan algoritma KNN dalam memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik, serta hasilnya dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem prediksi kelulusan di masa depan. Selanjutnya tinjauan pustaka. Next. Yang pertama ada kelulusan mahasiswa. Kelulusan merupakan indikator keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan. Kelulusan yang tepat waktu penting untuk akreditasi dan menghindari beban tambahan seperti pembayaran UKT. Mahasiswa dikategorikan lulus tepat waktu jika menyelesaikan studi dalam kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Lalu selanjutnya ada indeks prestasi kumulatif atau IPK adalah nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang mencerminkan capaian akademik selama studi. IPK menjadi dasar penentuan predikat kelulusan, yaitu memuaskan dengan nilai 2,76 sampai 3, sangat memuaskan dengan nilai 3,01 sampai 3,50, dan ujian dengan nilai lebih dari 3,50. Sistem kredit semester atau SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata kuliah yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Lalu ada lama studi adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan. Untuk program S1, durasi ideal adalah 4 tahun dengan batas maksimal 7 tahun. Lama studi mempengaruhi status kelulusan dan akreditasi program. Selanjutnya klasifikasi adalah pengelompokan data dalam kategori tertentu, misalnya lulus tepat waktu atau tidak. Klasifikasi terdiri dari elemen-elemen seperti kelas, prediktor, data latih atau training, dan data uji atau testing. Next. Selanjutnya ada Python. Python merupakan bahasa pemrograman interpreter serta dapat dilakukan dengan paradigma object-oriented programming, fungsi, atau dengan cara biasa yaitu procedural oriented programming. Selanjutnya ada akurasi, merupakan performa yang paling umum digunakan, yang menunjukkan presentasi klasifikasi yang benar terhadap total jumlah data. Secara umum, akurasi menggambarkan tingkat kedekatan antara hasil prediksi atau pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Dalam klasifikasi, akurasi dihitung sebagai rasio antara jumlah prediksi yang benar terhadap jumlah keseluruhan prediksi yang dilakukan. Semakin tinggi nilai akurasi, semakin baik performa model tersebut.
Selanjutnya ada Key Nearest Neighbor atau KNN adalah algoritma klasifikasi non-parametrik yang bekerja dengan membandingkan jarak antara data baru dan data latih terdekat. Proses klasifikasi dilakukan dengan mencari sejumlah K yang paling dekat dari data uji berdasarkan metrik jarak tertentu, seperti Euclidean, Manhattan, atau Cosin, dan kemudian menentukan kelas mayoritas dari tetangga-tetangga tersebut sebagai hasil prediksi. Secara umum mendefinisikan jarak antara dua objek yaitu X dan Y digunakan rumus Euclidean distance sebagai berikut. Dengan DXY adalah jarak, XY adalah data training atau data baru, YI adalah data testing atau data lama, dan N adalah jumlah data. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Next. Untuk waktunya di semester genap tahun ajaran 2024 atau 2025, tempatnya di jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. Untuk datanya, penelitian ini menggunakan data historis mahasiswa jurusan Matematika S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung tahun angkatan 2018 sampai 2021 yang bersumber dari Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Universitas Lampung. Data yang digunakan mencangkup indeks prestasi kumulatif atau IPK, jumlah SKS lulus, dan jumlah semester lulus. Selanjutnya adalah metodologi penelitian atau tahapan penelitian terdiri dari 7 tahap. Yang pertama, pengumpulan data historis mahasiswa angkatan 2018 sampai 2021. Kedua, pembersihan data atau data cleaning dan pemilihan atribut relevan. Yang ketiga, pembagian data menjadi data training dan data testing. Keempat, penentuan nilai parameter K yang optimal. 5, implementasi algoritma KNN dengan data training. 6, prediksi kelulusan berdasarkan atribut mahasiswa. 7, evaluasi akurasi model KNN. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui SIAKADU Universitas Lampung. Data yang dikumpulkan mencakup semua informasi mahasiswa yang relevan untuk penelitian ini dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, termasuk angkatan, semester, SKS, dan IPK. Sedangkan label Y yaitu status. Data ini mencakup semua mahasiswa dari angkatan tahun 2018 hingga 2021. Berikut adalah gambar dari kumpulan data yang dikumpulkan pada tabel 3. Selanjutnya adalah memisahkan dataset menjadi data training dan data testing. Sebelum menggunakan algoritma KNN untuk membuat prediksi kelulusan mahasiswa, peneliti terlebih dahulu membagi dataset menjadi data training dan data testing seperti gambar di bawah ini. Gambar 1 menampilkan beberapa data training yang akan digunakan untuk melatih model KNN. Gambar 2 merupakan beberapa data testing yang akan diuji pada model KNN yang terbentuk dari data training. Tujuan dari pembagian data ini adalah untuk memastikan bahwa model KNN yang dihasilkan dapat dievaluasi dengan benar dan objektif. Selanjutnya adalah melakukan standarisasi data. Standarisasi dilakukan untuk mencegah atribut dalam model analisis data dinilai secara tidak seimbang. Proses ini mengubah nilai-nilai dari suatu atribut sehingga dapat dibandingkan dalam skala yang sama. Karena mencakup data tentang siswa dari berbagai angkatan dengan satuan atribut yang berbeda-beda, maka akan dilakukan standarisasi data pada atribut yang memuat data numerik, yaitu angkatan, semester, SKS, dan IPK seperti yang dihasilkan pada gambar 3 dan gambar 4. Selanjutnya adalah implementasi metode KNN. Tabel di bawah ini menunjukkan sampel data training dan data testing yang akan diterapkan untuk sebagai contoh perhitungan manual. Kemudian ada langkah-langkah untuk langkah-langkah algoritma KNN, yaitu pertama menentukan parameter. Di sini, di penelitian ini kami menggunakan contoh K sama dengan 2. Kemudian menghitung Euclidean distance pada masing-masing objek terhadap data sampel yang diberikan dengan rumus DXY sama dengan akar sigma XI min YI kuadrat. Ketiga, mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok dengan Euclidean distance terkecil. Dari contoh yang sudah kami kerjakan itu didapat jarak terkecil terhadap Novianisa Salsabila yaitu Ferdinanda Riza, Muflihah, dan Ahmad Rosyadi. Kemudian terhadap Ajeng Diah Amanda itu dapat dilihat pada tabel 4 dan terhadap Syafa Zahwa dapat dilihat pada tabel kelima.
Langkah keempat yaitu mengumpulkan kategori Y atau label. Di sini kami menggunakan status kelulusan mahasiswa. Setelah mendapat peringkat jarak, selanjutnya mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi KNN. Pada langkah 1, tadi kan parameter K-nya sama dengan 2. Jadi dengan hasil klasifikasi dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut. Pada tabel 6, 7, dan 8. Langkah kelima yaitu mengumpulkan kategori mayoritas dengan K sama dengan 2 yang dapat dilihat hasilnya pada tabel di bawah ini, yaitu tabel 9, 10, dan 11. Dari hasil data testing yang kita peroleh menggunakan Google Colab, itu hasilnya dapat dilihat pada tabel 6. Selanjutnya untuk perhitungan menggunakan software Google Colab, pengujian objek model K nearest neighbor atau KNN dengan menggunakan nilai parameter K sama dengan 20 dengan hasil akurasi dari data training dan testing yang didapat pada gambar berikut. Hasil prediksi lebih lanjut dapat diakses pada link berikut ini. Dari hasil pengujian KNN menggunakan Google Colab didapat akurasi sebesar 98,8% dan precision sebesar 98,8%, recall juga 98,8%, dan F1 score itu 98,7%. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung angkatan 2018 sampai 2021. Data yang digunakan mencakup NPM, nama, angkatan, semester, dan jumlah SKS dan IPK dengan menggunakan K sama dengan 20 dari 343 data training dan 134 data testing. Diperoleh hasil prediksi 3 mahasiswa diprediksi drop out, 131 mahasiswa diprediksi lulus. Model ini menghasilkan akurasi sebesar 98,8% menunjukkan performa prediksi yang sangat tinggi. Sarannya, yang pertama, gunakan algoritma lain seperti decision tree, random forest, atau SPM untuk membandingkan performa dan efisiensi. Yang kedua, tambahkan fitur non-akademik, misalnya keaktifan organisasi, status beasiswa, kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, perluas dan perbarui dataset dengan mencakup lebih banyak tahun dan program studi untuk meningkatkan generalisasi model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.